Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pemanfaatan cerita lisan dalam konteks pendidikan dasar. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nuril Mas'uda, dua rekan saya Duratun Nafisah dan Abdul Rahman Maloho. Berikut presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Maloho. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu kegiatan bercerita untuk penanaman nilai moral dan sosial. Metode tersebut sangat cocok diterapkan di sekolah dasar karena yang pertama, dapat mengerti alur cerita. Mendengarkan cerita membuat anak belajar memahami alur cerita dan membayangkan kejadian yang sedang diceritakan. Melalui cerita, anak akan terbiasa mendengarkan dan mengingat kosakata baru sehingga memperoleh banyak perbendaharaan kata-kata baru. Yang kedua, menanamkan nilai moral. Kegiatan bercerita dapat menanamkan nilai moral kepada siswa. Guru dapat menceritakan kisah menarik dengan tokoh berperilaku baik sehingga anak tersebut terdorong untuk mengikuti sikap baik tersebut. Selanjutnya dapat menjalin kasih sayang antara guru dan siswa. Cerita atau dongeng sebagai pengantar sebelum siswa belajar berguna untuk menjalin kasih sayang antara guru dan siswa. Misalnya ketika seorang guru menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW yang pemberani dan bijaksana dengan penuh penghayatan sehingga anak akan menghayati isi cerita dan dapat diharapkan anak dapat meneladani, mencontoh dan mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu kegiatan bercerita lisan pada tahap apersepsi. Metode tersebut sangat cocok diterapkan di bangku sekolah dasar karena yang pertama, dapat mengetahui kesiapan siswa belajar. Saat menyampaikan materi pelajaran sebelumnya, guru bisa melihat respon yang diberikan siswa. Apakah mereka dapat mengingat atau merasa bingung dan lupa? Dengan begitu, guru bisa mengetahui kesiapan siswa belajar saat itu. Jika mayoritas siswa lupa dengan materi sebelumnya, ada baiknya guru tidak langsung menyampaikan materi pembelajaran baru karena hal tersebut tidak memberi efek baik pada siswa. Sebaiknya guru mengulas materi sebelumnya hingga siswa benar-benar paham dan sikap menerima materi baru. Yang kedua, materi yang telah dipelajari tersimpan dan terus diingat. Saat mengulang kembali mata pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya, siswa akan dengan mudah mengingat 5 kali lebih kuat pada diri siswa. Tidak seperti materi yang diulas kembali yang biasanya hanya lewat saja, sehabis itu lupa atau tidak paham dengan materi pembelajarannya. Dan terakhir, siswa dapat membantu mengenang pengalaman belajar. Mengulang kembali mata pelajaran bukan hanya membantu siswa untuk mengingat materi pelajaran sebelumnya, tetapi juga untuk mengenang pengalaman belajar dengan baik. Siswa akan belajar untuk menghitung satu demi satu untuk memperoleh kekayaan pengalaman studi. Baik, itulah presentasi dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode bercerita untuk menanamkan nilai keagamaan pada anak. Jadi salah satu sikap dasar yang memang harus dimiliki oleh anak adalah nilai-nilai kebenaran dan keagamaan yang baik dan benar. Nilai-nilai itu nantinya akan berguna bagi anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Saya pernah membaca jurnal, itu Ananda pernah menyebutkan bahwa mendidik anak usia dini dengan pendidikan moral dan agama yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan.
Oleh karena itu, tenaga pendidik anak usia dini harus selalu meningkatkan wawasan, pemahaman, dan keterampilan terkait perkembangan moral dan agama anak. Jadi begini, menanamkan nilai keagamaan itu bisa melalui metode bercerita. Karena kan pada tingkat pendidikan dasar, anak itu masih lebih suka mendengarkan cerita dibandingkan harus mengerjakan tugas secara langsung yang kesannya bagi anak itu bejibun. Nah, bukannya semangat, anak malah tambah bosan kalau terus-terusan diberikan tugas atau kuis. Nah, jadi metode bercerita ini bisa menjadi opsi untuk meningkatkan pemahaman agama bagi anak. Meskipun metode bercerita ini hanya akan berfokus pada tenaga pendidik dan peserta didik sebagai pendengar, namun apabila tenaga pendidik mampu memberikan bahan cerita yang menarik dan isi yang bagus, maka metode ini akan sangat efektif dalam membangun nilai keagamaan yang baik bagi anak. Misalnya pada saat tenaga pendidik membacakan cerita mengenai nabi-nabi beserta ketaatan mereka pada Tuhan Yang Maha Esa dengan gaya yang menarik, maka anak juga akan fokus mendengarkan dan memahami tentang perilaku-perilaku baik dari para nabi yang harus dicontoh dan apa saja perilaku yang harus dihindari. Biasanya di cerita nabi-nabi itu kan tidak lepas dari Tuhan. Nah, bisa jadi anak itu mendapatkan gambaran tentang kebesaran Tuhan dan Tuhan itu bisa melihat kita dimanapun kita berada. Jadi pelajaran yang didapat nantinya, semisalkan anak ingin mencuri, namun tiba-tiba dia ingat bahwa meskipun tidak ada orang, tapi masih ada Tuhan yang terus mengawasi kita. Gitu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apa saja sih implementasi metode bercerita untuk meningkatkan nilai keagamaan pada anak di tingkat pendidikan dasar. Nah, jadi teknik bercerita itu ada teknik membaca langsung dari buku, kemudian ada teknik memberikan ilustrasi, membacakan kisah dongeng, bercerita menggunakan papan flanel, kemudian juga menggunakan boneka. Nah, jadi yang pertama ada metode bercerita menggunakan media buku secara langsung. Jadi di sini tenaga pendidik harus memilihkan tema yang sesuai dengan unsur keagamaan. Kemudian tenaga pendidik membacakan langsung kepada peserta didik. Nah, agar bisa menarik perhatian dan fokus peserta didik saat mendengarkan cerita yang dibacakan, tenaga pendidik itu bisa menggunakan gerakan-gerakan tangan. Jadi semisal saja ada cerita yang menggambarkan si tokoh itu berdoa. Jadi tenaga pendidik bisa mengatupkan kedua tangannya seolah-olah dia itu sedang memeragakan kegiatan berdoa gitu. Kemudian yang kedua ada teknik bercerita dengan membacakan ilustrasi dari buku. Nah, ini bisa dilakukan tenaga pendidik dengan memilihkan buku yang memiliki ilustrasi di dalamnya. Jadi kalau pendidik hanya membaca tanpa ilustrasi, itu kan biasanya anak masih bingung karena tingkat pemahaman anak mengenai membayangkan sesuatu itu masih rendah. Nah, dengan adanya ilustrasi ini, apabila tenaga pendidik membacakan kisah nabi-nabi, anak juga akan mengerti jika perwujudan nabi itu tidak bisa digambarkan secara langsung atau dipublikasikan dengan gambar. Jadi biasanya perwujudan nabi itu hanya digambarkan melalui cahaya, jadi wajahnya itu diburamkan gitu. Yang ketiga ada teknik menceritakan kisah dongeng. Jadi menceritakan kisah dongeng yang mengandung unsur keagamaan itu dapat menanamkan nilai spiritual pada anak. Misalkan saja sebuah cerita tentang seorang anak yang terus berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan ayahnya, yang akhirnya sang ayah bisa pulih dari penyakitnya itu berkat pertolongan Tuhan yang diperantarai oleh doa si anak tersebut. Nah, cerita dongeng seperti itu akan menumbuhkan ketaatan anak pada Tuhan dan mengajarkan anak bahwa kita hanya bisa meminta kepada Tuhan saja dan tidak bisa berdoa kepada yang lainnya. Kemudian yang keempat, teknik keempat ada bercerita dengan menggunakan papan flanel. Jadi pendidik itu bisa menempelkan tokoh-tokoh pendukung dan pelengkap lainnya di papan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kebanyakan anak akan menyukai metode bercerita ini karena kan di situ penggambaran cerita itu akan lebih nyata dengan adanya gambar-gambar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode bercerita untuk menanamkan nilai keagamaan bagi anak. Saya akan menjelaskan mengenai metode bercerita untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Jadi pada dasarnya
berbahasa itu kan adalah hal pokok bagi kehidupan manusia sebagai alat komunikasi antar sesama makhluk sosial. Nah, dalam konteks pembelajaran di tingkat pendidikan dasar pada anak, kita sebagai pendidik itu bisa menerapkan kegiatan bercerita ini sebagai jembatan untuk bisa meningkatkan potensi kemampuan berbahasa anak pada sekolah dasar. Kemudian setelah itu harapannya si anak atau peserta didik itu mampu merefleksikan kembali cerita yang telah dibacakan dalam bentuk lisan. Nah, kemampuan berbahasa melalui metode bercerita itulah yang sebenarnya sangat mampu untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam hal berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Dari jurnal yang pernah saya baca, kalau Tarigan itu pernah menjelaskan kalau ada 3 tujuan umum dalam kegiatan bercerita. Yang pertama ada memberitahukan dan melaporkan, kedua ada menjamu dan menghibur, kemudian yang ketiga ada membujuk, mendesak, mengajak, dan meyakinkan. Nah, kemudian Muspiro itu juga pernah menjelaskan kalau ada manfaat bercerita itu bisa membentuk kepribadian moral anak, kemudian menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi, kemudian juga memacu kemampuan verbal anak. Nah, tenaga pendidik sebelum menyampaikan ceritanya itu terlebih dahulu harus menguasai teknik-tekniknya. Nah, teknik-teknik itu bisa dari teknik olah vokal, berekspresi, komunikasi, dan teknik berbahasa. Selanjutnya, hal pertama yang harus dilakukan pendidik sebelum memulai cerita, terlebih dahulu tenaga pendidik itu harus dapat mengkondisikan semua peserta didik agar dalam keadaan tertib di dalam kelas. Karena tertib itu kan yang menjadi kunci dalam metode bercerita ini. Kalau siswanya tidak tertib, kan pasti nanti guru juga akan kesulitan menyampaikan isi dari cerita itu. Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan agar peserta didik tetap fokus dan tertib yaitu dengan melakukan teknik tepukan tangan. Nah, apabila mulai tidak terkendali atau ramai, tenaga pendidik bisa melakukan permainan tepuk tangan ini dengan meminta peserta didik itu mengikutinya, yang kemudian diakhiri dengan tepukan diam. Yang udah lulus SD pasti udah tahu kan teknik semacam ini. Kemudian setelah itu tenaga pendidik juga bisa membacakan tata tertib cerita sebelum kegiatan dimulai. Seperti anak tidak boleh mengobrol sendiri, tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh memukul meja, dan anak harus tetap mendengarkan cerita. Selain itu, tenaga pendidik juga bisa memberikan penghargaan kecil bagi anak yang patuh dengan peraturan yang ada. Hadiah itu bisa berupa permen coklat ataupun makanan ringan yang sebagai pancingan yang nantinya akan mendorong peserta didik itu untuk tetap fokus pada cerita. Selain itu, bagaimana cara pendidik memulai bercerita itu juga bisa menjadi salah satu motivasi yang mampu membangkitkan minat siswa dalam mendengarkan cerita. Jadi misalnya saya begini. Sebagai pembuka, tenaga pendidik mengucapkan, "Apa kabar anak-anak? Hari ini ibu punya cerita yang bagus, Pak, tentang si kancil yang suka mencuri mentimun." Nah, jadi siswa akan tergugah semangatnya, kayak, wah dong si kancil pasti seru nih. Nah, jadi semangat siswa untuk mendengarkan cerita itu juga akan semakin tinggi. Kemudian pendidik juga bisa memunculkan visualisasi dan tokoh jadi pembukaan cerita. Contohnya begini. Halo anak-anak, jadi di cerita kali ini ada 2 tokoh penting. Yang pertama, si kancil yang nakal dan suka mencuri mentimun. Yang kedua juga ada petani. Dia itu seorang yang sangat ingin menangkap si kancil dan menjebaknya, tapi terus gagal. Nah, jadi begitu. Selanjutnya, tenaga pendidik juga bisa membocorkan sedikit tentang isi cerita. Contohnya, kali ini ibu ingin menceritakan tentang seseorang yang sangat hebat. Meskipun dibakar hidup-hidup, tetapi dia tetap selamat. Kalian tahu siapa dia? Nah, jadi begitu. Kemudian juga adanya musik atau lagu pengiring itu juga bisa membuat anak itu akan termotivasi untuk mendengarkan cerita. Karena cerita itu juga tidak akan sunyi. Jadi kayak bernyawa. Nah, di kegiatan penutupan itu pendidik bisa memberikan refleksi dari cerita yang dibacakan. Juga bisa memberi pertanyaan pada siswa. Misalkan, anak-anak, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Nah, di situ siswa akan jadi paham mana saja sih nilai-nilai yang baik dan yang seharusnya dihindari itu.
Nah, dari metode bercerita ini kan pasti akan sangat banyak anak-anak itu mendapatkan kosakata baru yang tersaji dalam cerita, yang nantinya akan mampu meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemanfaatan cerita lisan dalam konteks pendidikan dasar yang kelima, yaitu kegiatan bercerita untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian anak. Anak yang memiliki kemampuan diri yang baik, tenang, dan pandai beradaptasi di lingkungan di sekitarnya mencerminkan sikap kepercayaan diri dan keberanian yang positif, sehingga anak terlihat bebas mengekspresikan diri di depan orang lain. Menurut teori kognitif Bandura, rasa percaya diri sangat penting untuk memotivasi anak dalam pembelajaran. Jadi, apabila anak memiliki kemampuan diri yang baik dalam menentukan pola pikir, perasaan apa yang harus digunakan, dan sikap apa yang harus dilakukannya, maka ia mampu mencapai motivasi belajar. Nah, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah diri pribadi anak itu sendiri, moral yang ia pelajari, kemudian pengalaman yang ia dapat. Sedangkan faktor eksternalnya adalah motivasi yang ia dapat, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan sosial, penerimaan diri anak atas teman-teman sebayanya, dan penghargaan yang didapatnya setelah anak melakukan hal baik di depan orang lain. Jadi, apa yang akan terjadi apabila dua faktor internal dan eksternal ini menstimulus keberanian diri dan kepercayaan diri anak dengan baik? Menurut Lee, rasa percaya diri anak dapat membantu menyelesaikan tugas sesuai dengan tahapan perkembangan dirinya, kemudian memiliki keberanian untuk meningkatkan prestasi diri dan menjadikan anak sebagai pribadi yang sehat dan mandiri. Tapi ingat, menurut Lauster, rasa percaya diri yang berlebihan bukanlah sifat yang positif karena dapat menimbulkan rasa kurang hati-hati dan seenaknya sendiri. Terus, bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian anak? Tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar harus terbiasa menghargai karya yang dihasilkan oleh anak. Jangan sampai mengatakan, gambaranmu kok seperti ini, harusnya seperti ini. Jangan, tidak boleh ya tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar. Kemudian, berikan kesempatan pada anak untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain atau di depan orang lain. Apabila anak tiba-tiba memiliki rasa ragu ataupun takut, tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar dapat memberikan motivasi dengan mengatakan, "Ada apa? Kamu ragu ya? Tidak perlu takut, kamu kan sudah latihan dengan baik. Kamu harus mencoba. Jadi tidak perlu takut, hasilnya pasti bagus. Nah, ibu guru yakin kamu pasti berhasil. Ayo nak, silahkan tunjukkan hasil karyamu pada orang lain." Atau apabila dia ingin bercerita, "Kamu ada apa?" Cerita pada ibu guru. Ibu guru bisa membantu masalah kamu. Begitu. Nah, nantinya anak akan memiliki rasa berani, mandiri, dan percaya diri untuk mengungkapkan isi pikiran, isi perasaannya kepada orang lain apabila terjadi masalah, apabila ada unek-unek dan ingin mengungkapkan sesuatu. Tapi hal ini bisa dicapai dengan strategi. Menurut Crosby, hal ini tadi semuanya ini tadi bisa dicapai dengan strategi jurnal pagi. Apa sih jurnal pagi? Jurnal pagi itu adalah sarana bagi anak untuk mengungkapkan isi perasaan dan pikirannya melalui menggambar, berkarya, atau bahkan menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya kepada orang lain tanpa ada rasa tuntutan atau paksaan dari tenaga pendidik.
sehingga anak bisa mengungkapkan ide, gagasan, unek-uneknya dengan terarah dan baik. Nah, manfaat jurnal pagi ini apa? Sebenarnya manfaat jurnal pagi sendiri itu banyak sekali. Tapi saya akan membacakan satu teori menurut Kres. Menurut Kres, manfaat jurnal pagi itu adalah mempersiapkan diri si anak dalam kegiatan pembelajaran untuk membentuk suasana kegiatan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan tidak membosankan, sehingga menuntun gelombang otak anak dalam menyerap kegiatan pembelajaran selanjutnya. Begitu, sehingga bisa dibilang jurnal pagi ini bisa dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, sehingga dapat menjadi situasi pengkondisian mental dan otak anak sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Mantap kan? Ada yang pernah nih menggunakan strategi jurnal pagi dalam kegiatan menggambar oleh Lailia dan Nur di tahun 2020. Mereka meneliti kegiatan jurnal pagi dilakukan dengan kegiatan menggambar dapat meningkatkan atau memunculkan rasa minat belajar anak, meningkatkan aspek perkembangan anak, dan anak mampu bertahan hingga kegiatan pembelajaran berakhir. Nah, bagaimana jadinya apabila kegiatan jurnal pagi ini dilakukan dengan metode bercerita? Menurut Rumini dan Sundari, kemampuan berbahasa yang paling terlihat nih di keseharian, yaitu berbicara dan bercerita. Apabila anak tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, bagaimana jadinya? Orang tua akan terus membantunya untuk mengungkapkan sesuatu. Jadinya anak tidak mandiri kan? Nah, inilah tugas tenaga pendidik untuk melatih kemampuan berbicara dan bercerita anak dengan merangsangnya menggunakan kegiatan-kegiatan bercerita dalam pembelajaran menggunakan jurnal pagi, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori yang diungkapkan oleh Kak Eileen dan Lynn R. Maroch mengenai profil perkembangan berbicara dan berbahasa anak dengan rentang usia 6-12 tahun. Mengapa saya pilih usia ini? Karena usia ini adalah usia yang cocok dan sinkron dengan usia-usia anak di tingkat pendidikan dasar. Pertama, pada usia 6 tahun, anak biasanya bercerita mengenai hal-hal yang lucu atau kurang logis. Yang kedua, pada usia 7 tahun, anak biasanya mengungkapkan ceritanya dengan gerakan tubuhnya. Contoh, hari ini tidak hujan, makanya saya sekeluarga pergi piknik dengan mengendarai mobil. Setelah sampai di sana, kami makan di dekat danau di atas pohon yang tumbang. Kemudian yang ketiga, di usia 8 tahun, anak mampu bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar mengenai masa yang akan datang. Contohnya, Kak, minggu depan kita pergi ke kolam renang tuh jam berapa ya? Seperti itu. Yang keempat, usia 9-10 tahun, anak mampu mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Terakhir, di usia 11-12 tahun, anak senang berbicara dan berargumentasi. Maka disinilah kesempatan anak untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya melalui jurnal pagi sebagai ajang menampilkan dirinya di depan orang lain, mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya kepada orang lain tanpa ada rasa ragu dan takut. Jadi, kemampuan berbahasa anak ini dapat ditingkatkan melalui kegiatan jurnal pagi, bercerita sebagai bentuk ekspresi autentik yang dimiliki anak melalui kegiatan pembelajaran di tingkat pendidikan dasar.
Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan cerita lisan dalam konteks pendidikan dasar yang keenam, yaitu kegiatan bercerita untuk meningkatkan kepedulian diri dan sosial anak. Pendidikan anak usia dasar adalah penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan perkembangan anak sesuai potensi dan usianya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, pada tingkat pencapaian perkembangan lingkup sosial dan emosional diantaranya bersikap kooperatif, bersikap toleransi, merasa ingin mengekspresikan emosi, kemudian rasa ingin menolong teman. Pendidikan karakter dapat diterapkan untuk meningkatkan kepedulian diri dan sosial anak melalui metode bercerita secara terus-menerus dan harus tanpa ada rasa bosan. Nah, pendidikan karakter kepedulian diri dan sosial emosional anak pada saat mereka melakukan kegiatan dan setelah mereka melakukan kegiatan. Nantinya akan terlihat perbedaan kepedulian diri dan sosial anak sebelum melakukan kegiatan karakter dengan setelah melakukan kegiatan karakter. Dikarenakan perbedaan usia anak di tingkat pendidikan dasar, inilah suatu tantangan untuk tenaga pendidik agar dapat berkreativitas dalam melaksanakan kegiatan bercerita untuk meningkatkan kepedulian diri dan sosial dalam kegiatan karakter. Contohnya, tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar dapat menanyakan kepada anak sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti, bagaimana anak-anak kegiatan semalam? Apakah ada hal lucu yang kalian alami ketika belajar dengan orang tua atau saudara kalian? Ataukah ada kesulitan saat belajar semalam dengan orang tua kalian atau dengan saudara? Mari tanyakan kepada ibu guru, begitu. Jadi anak akan terbiasa mengekspresikan diri dan emosional sosialnya kepada orang lain, khususnya dalam kasus ini adalah teman-temannya dan juga tenaga pendidik. Nantinya anak akan terlatih untuk bisa mengungkapkan hal-hal atau sesuatu yang ia rasakan kepada orang lain. Menurut Retno Listiarti, proses pembelajaran adalah mengubah jati diri seseorang menjadi lebih baik. Nah, artinya dalam proses pembelajaran dengan metode bercerita di tingkat pendidikan dasar ini dapat meningkatkan jati diri anak menjadi lebih baik dari segi lingkup kepedulian diri dan sosialnya. Nantinya diharapkan anak dapat mengerti bagaimana caranya ia menghadapi suatu masalah, bagaimana caranya ia bertindak untuk menghadapi suatu masalah, dan bagaimana ia berperasaan dan berpikir untuk menghadapi suatu masalah. Dalam kasus ini, pembelajaran pendidikan karakter untuk meningkatkan kepedulian diri dan sosial anak bukan tentang benar ataukah salah mereka melaksanakan kegiatan karakter, melainkan bagaimana proses mereka melaksanakan kegiatan karakter dan bagaimana hasil dari setelah melaksanakan kegiatan karakter di tingkat pendidikan dasar. Tujuannya adalah agar anak dapat mencapai sensitivitas kepedulian diri dan sosial, agar bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh anak. Menurut Thomas Licona, pendidikan karakter yang utuh terdiri dari 3 aspek, yakni kecerdasan moral, kecerdasan perasaan, dan kecerdasan bertindak. Berdasarkan pendapat tersebut, pendidikan karakter untuk meningkatkan kepedulian diri dan sosial sangat cocok diterapkan dengan metode bercerita. Karena dengan melakukan kegiatan bercerita, anak dapat meniru suatu peristiwa atau menceritakan suatu peristiwa sehingga bisa mengolah daya pengetahuan, daya perasaan, dan tindakannya untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Setidaknya nanti apabila anak tidak meniru sekaligus sebuah kebaikan dalam peristiwa tersebut, anak masih
memiliki kecerdasan pengetahuan untuk meneladani. Oh, ternyata nanti kalau ada kejadian seperti ini, aku harus seperti ini. Ketika ada kejadian seperti ini, aku harus seperti ini. Begitu maksudnya. Menurut Davis, empati adalah reaksi seseorang dalam mengamati pengalaman orang lain. Sedangkan menurut Darley dan Latene, 4 faktor yang dapat memengaruhi kepekaan seseorang dalam mengamati perilaku sekitarnya. Antara lain, asumsi ketidakberuntungan korban, orang sekitar, terdapat orang yang mencontohkan dan sikap pemaaf dari pengamat yang suka menolong. Begitu. Contohnya seperti ini. Ketika anak hendak pergi menuju sekolah, dia melihat suatu peristiwa anak kucing tersangkut di atas pohon. Kemudian tetangganya menolong anak kucing agar bisa turun. Anak melihat proses atau pengamatan tetangga yang menolong anak kucing. Dia memiliki pikiran, kasihan ya anak kucing itu, aku harus ikut menolong anak kucing itu. Faktor ketidakberuntungan korban yang difikirkan oleh anak, sehingga anak itu mengolah kecerdasan moralnya, kecerdasan perasaannya, dan akhirnya dia menerapkan kecerdasan bertindaknya untuk ikut menolong kucing. Nah, kemudian setelah kucing berhasil ditolongnya, dia merasa senang. Wah, senang sekali anak kucingnya sudah selamat. Hati-hati di jalan ya, aku berangkat sekolah dulu. Ketika berada di sekolah, ternyata dia diminta untuk bercerita oleh tenaga pendidik. Maka ia menceritakan peristiwa tersebut kepada teman-temannya. Inilah yang disebut sebagai pencapaian sensitivitas oleh anak yang bisa ditiru oleh teman-teman lainnya. Jadi, kepedulian diri dan sosial dapat ditingkatkan di tingkat pendidikan dasar dengan metode bercerita. Jadi, pemanfaatan cerita lisan dalam konteks pendidikan dasar mampu meningkatkan nilai moral dan sosial anak hingga membantu mencapai sensitivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.